Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kicau Mania. Assalamualaikum Om. Mau tanya, murai pastol saya sering bengong. Tidak mau ngeplong, geriwik juga kagak. Solusinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Om, bagaimana cara setting murai pastol agar menjadi gacor? Pastol menjadi gacor tentu ada tahapannya, mulai dari geriwik, ngeplong, kemudian gacor. Dan untuk murai pastol menjadi gacor tentu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Mari simak video ini terus. Ada faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana seekor murai pastol tersebut menjadi gacor. Yang pertama adalah perawatan yang konsisten. Jadi kalau teman-teman ingin murai batunya ngeplong ataupun menjadi gacor, tentu harus dirawat dengan konsisten. Konsisten di sini maksudnya adalah perawatan yang selalu dilakukan setiap hari. Misalnya kalau murai pastolnya biasa mandi setiap hari ya, harusnya mandinya dilakukan setiap hari. Kemudian juga harus dilakukan penjemuran. Jadi jangan kebiasaan murai tersebut setiap hari mandi ya, kemudian ada kesibukan kerja, mungkin dilakukan mandinya sekali seminggu. Jadi hal ini juga bisa mempengaruhi tingkat kegacoran daripada murai pastol tersebut. Kemudian untuk penjemuran bisa dilakukan ya kalau setelah kita memandikan murai pastol tersebut, atau dijemur dulu baru mandi ya. Itu bisa teman-teman sesuaikan dengan murai batunya. Kemudian untuk pemberian ekstra puding ya, sesuaikan saja pemberiannya dengan karakter daripada murai batu tersebut. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui karakter daripada murai batu yang dipeliharanya. Saya akan memberikan sedikit tips ya di sini. Biasanya di tempat saya memberikan ekstra puding jangkrik kepada murai pastol antara 5 sampai 7 ekor saja. Kenapa jumlahnya harus demikian ya? Karena murai-murai pastol yang saya pelihara itu rata-rata fighternya tinggi. Jadi kalau misalnya ada di antaranya saya berikan ekstra puding jangkrik 7, kemudian dia agresif ya, itu akan saya turunkan menjadi 5 ekor saja per hari, hanya di pagi harinya saja. Kemudian untuk pengumbaran, bagi yang ada umbarannya,
tentunya lebih bagus ya, yang bisa memperkuat daripada stamina murai yang kita pelihara. Yang kedua adalah kemampuan beradaptasi daripada murai batu pastol yang kita pelihara. Kita tahu sehari-harinya murai pastol ini akan selalu berhadapan dengan manusia yang lalu lalang, kemudian kendaraan, ataupun akan mendengar suara bunyi-bunyian yang kadang-kadang tanpa diduga diperolehnya. Menghadapi hal-hal seperti ini ya, tentunya murai pastol kita harus kita latih agar terbiasa. Karena apa? Karena seandainya pastol tersebut tidak terbiasa, maka pada saat terjadi gangguan-gangguan tersebut, dia akan merasa tidak nyaman. Makanya selagi murai pastol tersebut tidak nyaman ya, dia tidak akan berbunyi. Kemudian kalau dia sudah bisa ngeriwik ya, pada saat kita buka itu menandakan bahwa dia sudah mulai nyaman. Kemudian kalau ke tingkat yang lebih baik ya, dia akan menjadi ngeplong. Untuk murai pastol menjadi gacor ya, tingkat kemampuan beradaptasi daripada pastol ini haruslah sangat baik. Apa tanda bahwa pastol kita itu kemampuan beradaptasinya sudah sangat baik? Yaitu pada saat dia berkicau atau ngeplong, kita dekati ya, dia akan terus berbunyi tanpa menghiraukan orang yang mendekatinya. Jadi ini suatu pertanda bahwa ada peningkatan kemampuan beradaptasi. Kemudian untuk tahap yang lebih tinggi lagi ya, kalau dia memang sudah sangat baik kemampuan beradaptasinya, pada saat dia ngeplong tersebut kita ganggu ya, dia akan terus berkicau. Kemampuan beradaptasi ini ya, itu tidaklah diperoleh serta-merta. Jadi ini memang harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Teman-teman harus membagi waktu kepada murai pastol tersebut. Setelah kita mandikan, kemudian kita beri pakan, itu kita jemur. Jadi penjemuran ini usahakan jangan digantung terlalu tinggi ya. Mungkin bisa kita taruh saja di atas umbaran ya, kalau memang umbarannya kena panas, atau di tanah saja ya, itu juga bisa kita lakukan dengan syarat tidak ada semut dan diawasi terhadap binatang pengganggu, misalnya seperti kucing. Jadi gunanya kita jemur di tempat yang rendah ini adalah agar murai pastol tersebut lebih bisa mengatasi apa yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian setelah penjemuran kita lakukan, murai kita angin-anginkan dan kita gantungkan. Apakah itu di dalam rumah, tetap dalam kondisi
kerodong terbuka. Jadi ini masih dalam tahapan meningkatkan kemampuan beradaptasi daripada murai pastol tersebut. Kemudian pada saat kita gantungkan, ya, gantungkanlah di tempat yang agak rendah. Kemudian ada keluarga yang lalu lalang di bawahnya. Ini juga sangat membantu. Kemudian setelah setengah hari kita gantungkan dengan kerodong terbuka atau kita ablak, ya, itu selanjutnya harus kita kerodong. Maksudnya apa? Adalah untuk memberikan pastol tersebut mendengarkan suara masteran. Dengan cara seperti ini, kemampuan beradaptasinya akan menjadi sangat baik dan juga bisa mendapatkan suara masteran sesuai yang kita inginkan. Faktor yang ketiga, rawatlah murai pastol tersebut dengan hati. Maksudnya di sini adalah jangan sampai terjadi murai pastol kita tersebut, ya, stres. Mungkin di antara teman-teman ada yang tidak sabar dengan menghadapi pastolnya tersebut, akhirnya melakukan tindakan kasar, ya, yang berakibat kepada murai pastol tersebut menjadi takut kepada tuannya. Jika hal ini terjadi, ini sangat berbahaya. Otomatis pastol tersebut tidak akan berbunyi atau ngeplong. Karena apa? Karena dia sudah takut dengan tuannya. Jika hal seperti ini terjadi, ya, akan sangat sulit. Jadi salah satu penyebab pastol tersebut tidak mau ngeplong adalah merasa tidak nyaman atau mengalami stres, ya. Apakah ada perlakuan kasar dari tuannya atau memang sebelumnya pernah di track dengan murai lainnya yang lebih dewasa sehingga mengalami tekanan mental. Jika pastol-pastol seperti ini kejadiannya, maka ini harus dirawat dengan lebih ekstra lagi. Artinya memang dia harus diasingkan di tempat yang lebih nyaman, sejuk, dan bila perlu tempatkan di tempat yang ada terdengar suara gemericik air. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini, berikanlah cacing sekali seminggu atau 2 kali, ya. Karena apa? Karena cacing ini efeknya sangat baik untuk menenangkan burung-burung yang mengalami depresi seperti ini. Jadi teman-teman, kalau murai pastolnya belum mau gacor, ya, jangan terburu-buru memberikan pakan yang berlebihan, misalnya seperti kroto. Jika murai batu tersebut belum ngeplong, jadi pemberian kroto yang berlebihan pada murai pastol yang belum ngeplong tidak ada gunanya. Karena apa? Karena akan meningkatkan staminanya saja, ya, tetapi murai akan menjadi giras. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan pastolnya ngeriwik, sudah, kemudian ngeplong juga sudah, berarti pada tahap inilah baru kita melakukan perawatan yang lebih intens, kemudian peningkatan ekstra pudingnya barulah bisa
kita lakukan. Untuk menggacorkan murai batu ya, itu teman-teman bisa lakukan dengan memberikan pakan kroto. Bisa diberikan 3 kali seminggu. Kemudian bisa ditingkatkan ekstra puding jangkriknya, yang tadinya 7 ekor saja per hari bisa ditingkatkan menjadi 10 ekor. Bisa dibagi 2, 5 pagi dan 5 sore. Jadi peningkatan ekstra puding tadi sebaiknya dilakukan jika murai tersebut sudah ngeplong. Untuk murai batu menjadi gacor itu ada tahapannya dan ada prosesnya. Jadi tidak bisa kita ingin cepat-cepat saja tanpa melewati suatu proses. Sampai jumpa di konten berikutnya.